Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Fadila Rambe dengan NIM 123315003. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika? Nah, mari kita bahas. Sekarang kita masuk kepada pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etiket secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membedakan antara etiket dengan etika. Etiket itu tata cara dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Sedangkan etika adalah mengenai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan mengenai nilai yang benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Jadi, pengertian dari etika itu adalah aturan atau pedoman tentang yang baik dan yang buruk yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Etika itu dapat membantu kita untuk memahami bagaimana kita dalam bersikap, bertindak, dan dengan benar dalam berbagai situasi, baik itu di dalam hubungan dengan orang lain maupun di dalam hubungan dengan masyarakat. Sedangkan etika politik itu adalah pedoman tentang bagaimana kekuasaan dalam pemerintahan seharusnya dijalankan dengan benar, adil, dan bertanggung jawab. Etika politik ini menekankan bahwa pemimpin dan pejabat itu negara itu harus menjalankan tugasnya secara transparan, jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Secara garis besar, etika itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah etika umum dan yang kedua adalah etika khusus. Etika umum membicarakan mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak secara tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya sesuatu tindakan. Sedangkan etika khusus ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual atau yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia yang menyangkut kepada dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri, dan etika sosial atau yang menyangkut kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia itu sebagai anggota manusia di dalam masyarakat. Nah, etika sosial ini menyangkut kepada etika terhadap sesama, misalnya etika di dalam keluarga, etika profesi atau di dalam kerjaan, etika lingkungan hidup, kritik terhadap ideologi, dan etika politik dan lain-lain. Itu adalah etika sosial. Sedangkan tadi etika khusus itu adalah Sedangkan tadi etika individual itu adalah etika terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita, bagaimana kita bersikap dan perilaku kita terhadap diri kita sendiri. Sebagai salah satu cabang etika politik ini merupakan salah satu bentuk filsafat praktis. Secara sederhana, etika politik itu dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Etika politik Indonesia mengacu berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi itu adalah etika yang terkandung di dalam etika politik Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika artinya adalah Pancasila sebagai sarana orientasi bagai usaha manusia Indonesia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yaitu seperti bagaimana saya harus hidup dan bertindak dalam berintegrasi dengan sesama manusia dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Itu adalah pertanyaan yang harus ditanyakan kepada diri kita sendiri mengenai sistem etika di dalam Pancasila. Pancasila itu sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, yaitu seperti saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai sistem etika ini berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila itu menjadi pedoman kita dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, Pancasila sebagai sistem etika berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila itu menjadi pedoman dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem etika, Pancasila ini memberikan dasar moral bagi setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh individu maupun pemerintah. Jadi, Pancasila ini sebagai pedoman untuk kita yang akan mengambil keputusan atau tindakan perilaku yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekarang kita masuk kepada perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah yang pertama, untuk memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadikan kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu sebagaimana telah dijelaskan atau dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, meliputi seperti etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintah, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan. Kita masuk kepada yang pertama adalah etika sosial dan budaya. Nah, etika sosial dan budaya ini diharapkan kita mampu dalam menghargai keberagaman di dalam berbangsa dan bernegara. Kita juga diharapkan mampu menciptakan rasa peduli. Kita juga diharapkan mampu memberikan rasa kemanusiaan, peduli terhadap sesama, mencintai, saling menolong di antara manusia dan warga negara Indonesia. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan. Di dalam etika politik dan pemerintahan ini diharapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, adil, serta mewujudkan suasana politik yang aman, demokratis, dan mendengarkan suara aspirasi rakyat. Yang ketiga adalah etika ekonomi dan bisnis. Dalam pengambilan keputusan, etika ekonomi diharapkan bisa dilakukan dengan jujur, berkeadilan, mendorong saling percaya, dan terciptanya suasana kondusif. Ekonomi bisa melakukan persaingan yang jujur, adil, dan mendorong berkembangnya ekonomi yang baik dan kemampuan daya saing yang baik. Etika penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam etika ini kita dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama itu hanya dapat diwujudkan dengan kesadaran ketaatan terhadap peraturan dan hukum. Yang kelima adalah etika keilmuan. Di dalam etika keilmuan ini diharapkan untuk mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Yang terakhir adalah etika lingkungan. Nah, dalam etika lingkungan ini diharapkan
kita mampu mengetahui betapa pentingnya untuk kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita, serta penataan ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kita akan membahas Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara itu dijalankan sesuai dengan asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokrasi, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral legitimasi moral. Ketiga aspek ini memastikan bahwa pemerintahan itu berjalan dengan baik, adil, dan mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Jika ketiga legitimasi ini terpenuhi, maka kekuasaan dalam negara itu akan berjalan dengan baik secara berkeadilan dan mendapat dukungan dari rakyat. Namun, jika salah satu dari legitimasi ini tidak berjalan dengan lancar, maka akan timbul ketidakstabilan, ketidakpercayaan publik, dan bahkan potensi konflik akan terjadi di dalam masyarakat. Penaan kekuasaan dan menegakkan hukum dinilai bermoral jika selalu berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kepentingan penguasa belaka. Jadi, di dalam Pancasila sebagai etika politik Indonesia, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Yang pertama itu adalah artikulasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia itu dapat memberikan suatu penegasan bahwa negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu juga merupakan sumber etika politik bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan memberikan legitimasi hukum atau legalitas dalam kehidupan yang berkeadilan dan dalam penyelenggaraan negara. Baiklah, sekarang kita masuk kepada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebagai sistem etika, Pancasila itu terus mengalami dinamika dan menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika terus mengalami perkembangan dan menghadapi tantangan di berbagai bidang. Faktor-faktor yang menjadi tantangan di dalam Pancasila sebagai sistem etika adalah yang pertama itu melemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan aparatur. Jadi, para pejabat-pejabat negara menganut agama yang penghayatannya itu dan pengalaman ajaran agamanya itu sudah menurun, sudah melemah seperti itu. Yang kedua adalah sistem sentralisasi pemerintahan di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian kepentingan daerah. Jadi, kepentingan di pusat lebih diutamakan daripada kepentingan yang ada di daerah. Yang ketiga adalah tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajuan dalam kehidupan berbangsa. Nilai-nilai dari keberagaman tidak berkembang di dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat adalah terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup yang luas dan dalam kurun waktu yang panjang, sehingga ini menjadi ambang batas kesabaran masyarakat. Yang kelima adalah kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin bangsa. Jadi, sebagai pemimpin bangsa ini, nilai keteladanannya itu sudah berkurang dan sikap perilakunya itu juga sudah tidak baik di dalam etika menurut etika Pancasila. Yang keenam adalah tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal dan lemahnya kontrol sosial dalam mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika. Jadi di sini pejabat negara itu sering melakukan perilaku yang menyimpang dari etika seperti korupsi, tidak efisien, tidak bertanggung jawab atas tugas yang telah dia emban. Yang ketujuh adalah terjadinya pembatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespon pengaruh negatif dari budaya luar.
Yang kedelapan adalah meningkatnya prostitusi, pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan narkotika. Sangat banyak ya teman-teman faktor-faktor di dalam negeri yang menjadi melemahnya sistem etika Pancasila di dalam negeri ini. Selanjutnya masuk kepada faktor-faktor di luar negeri yang menjadi penghambat sistem etika, yaitu yang pertama itu pengaruh globalisasi kehidupan, dan yang kedua adalah makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Jadi di sini adalah pengaruh dari kehidupan dari luar itu sangat berpengaruh ke dalam sistem etika Pancasila, karena pengaruh negatif dari luar itu akan masuk kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini akan menyebabkan melemahnya etika kehidupan bangsa, termasuk sistem etika politik dalam Pancasila. Selanjutnya kita masuk kepada makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama itu adalah makna dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara. Di dalam makna sila yang pertama ini adalah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Esa. Maksud dari ini adalah keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Penerapan sila yang pertama ini dapat diterapkan pada pembangunan bidang politik, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan bidang hankam, dan pembangunan bidang hukum dan HAM. Yang kedua adalah makna dan aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan bernegara. Jadi, di dalam makna sila kedua ini kita mampu untuk berperi kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini juga termasuk ke dalam kelima aspek yang harus kita terapkan di dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah makna dan aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bernegara. Sila yang ketiga ini bermakna bahwa peraturan hukum itu mulai dari undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Persatuan ini merupakan implementasi nasionalisme dan bukan kebangsaan yang menyendiri. Yang keempat adalah makna dan aktualisasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam kehidupan bernegara. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terakhir adalah makna dan aktualisasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara. Nilai keadilan sosial ini mengamanatkan bahwa seluruh warga Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Jadi, kelima makna dan aktualisasi sila yang kelima ini mengarah kepada pembangunan bidang politik, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan bidang hankam, dan pembangunan bidang hukum dan HAM. Itulah pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Demikianlah pembahasan kita mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.